Sangat, apalagi kita yang beraneka ragam. Nah, Artinya kalau bicara ngomongin tentang perpecah belahan itu sangat sangat berpotensi. berpotensi, dan itu kita harus mengedukasi juga dari sekarang. Kalau Iya. bukan sekarang kapan lagi? Iya. Kalau bukan kita juga siapa lagi? Makanya kita Oke. mencoba mengajak semua masyarakat dengan melalui lagu, mengedukasi melalui lagu. Sepakat. Agar kita makin cinta dengan Indonesia. Iya. Bahwa kita ini tinggal menikmati loh. Gimana dengan para pejuang yang dulu? Nah, mengorbankan harta nyawa. itu ya kan? dia. Masa kita tinggal menikmati aja kok ribut kayak gitu? Itu dia. Makanya kita mencoba mengedukasi melalui lagu. Kalau kita mengedukasi melalui demo, belum tentu didengar. Ya. Selamat datang di channel Rumah Kebangsaan Pancasila. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kita telah kedatangan tamu istimewa. Sudah lama tidak berjumpa. Apa kabar Bang Bro? Alhamdulillah baik. Iya, tentu sahabat-sahabat RKP sudah tidak asing wajahnya. Sudah usang mungkin. Cuma jujur, gue pangling Bang liat lu Bang. Panglingnya kan, Bang? Jenggot lu tambah panjang. Karena saya diamkan. Ini kayaknya ini ya, dampak COVID-19 ini kayaknya ya. Salah satunya gitu. Jadi mau beli cukur sayang. Oke, sahabat-sahabat RKP, jadi Bang Puji ini sebetulnya sama tim dari Rumah Kebangsaan Pancasila ini kita sebetulnya udah lama ya Bang ya. Sudah Bang. Kalau bicara kita sering berkolaborasi, bahkan dulu Bang Puji itu sering membawakan lagu-lagu yang luar biasa yang bisa menghibur anak-anak ya. Iya. Karena peserta yang hadir di Rumah Kebangsaan Pancasila melalui unit usahanya Citra Alam itu kita sering membawakan materi seputar kebangsaan ya. Betul. Sampai Bang Puji ini suka menghipnotis peserta kalau nyanyi lagu Apa itu. yang Ya. penting jangan menghipnotis orang aja. Asik ya. Bang, gimana kabar, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah Bang sehat. Kemana aja nih? Sekarang kesibukan apa aja nih? Ya kesibukan sih ada aja, kita tetap membuat karya ya. Membuat karya. Ya, walaupun di tengah-tengah kondisi ekonomi yang belum membaik. Oke. Tapi kita jangan menyerah dengan keadaan. Asik. Jangan menyerah dengan keadaan. Iya. Keadaan yang harus menyerah dengan kita. Iya. Artinya keadaan harus ngikutin kita gitu ya Bang. Iya. Kalau kita ngikutin keadaan ya hancur lah gitu. Bang, nih obrolan kita di podcastnya Rumah Kebangsaan Pancasila ini saya mau mengajak Abang nih untuk sebetulnya kan lagu-lagu Abang itu banyak tuh. Ya alhamdulillah Bang. Iya, kalau saya hitung itu 1, 2, 3 ada 3.000 gitu ya. 3.000 Nolnya lagu hilang ya. Nah ini kan di balik lagu-lagu karyanya Bang Pujiono ini sahabat RKP sebetulnya memiliki makna yang tersirat. Ya kalau Gitu boleh ya? dibilang kayak begitu. Oke, itu luar biasa. Nah mungkin bagi sebagian orang penikmat lagu Bang Puji ya sudah hafal dengan lirik-lirik lagu Bang Puji. Tapi kan sebetulnya di balik lagu itu setiap lagu itu ada makna gitu. Iya betul. Karena kita membuat mengkarang lagu itu kan sesuai dengan situasi dan kondisi. Oh jadi abang bikin lagu di karang? Ya iyalah. Bukan di karangan, maksudnya mengarang lagu. Oh mengarang lagu. Kalau di karang keras Bang. Bukan di atas karang artinya ya. Itu Karena di gue laut. pernah lihat lu Bang di atas batu waktu itu bikin di kali Ciliwung ya. Oke Bang, lagu pertama judulnya Manisnya Negeriku. Manisnya Negeriku. Nah ini kan lagu ini kan sebetulnya luar biasa. Bahkan sampai pernah dijadiin backsoundnya sebuah aplikasi gamer. Oh iya betul. Ya kan? GTA. Emang harus disebut ya? Enggak, maksudnya Ntar kena ini gak sih? Kena sensor gak sih sahabat? Lah, Enggak ya? GTA sendiri memakai saya nggak izin. Asik. Memakai lagu saya nggak izin. Harusnya dia izin Iya. dulu dong sama yang punya. Makanya kalau dia itu bisa saya tuntut balik. Siap. Nanti ajak saya Bang ya. Abang nuntut saya balik. Ya. Tapi Oke. itu kan memang benar kok. Ya. Mereka itu kan nggak izin sama kita kan. Ya. Jadi seandainya dia menuntut masalah ini kita tuntut balik. Siap. Bang, Manisnya Negeriku. Maknanya buat saya Bang, jujur dalam banget Bang. Karena saat ini kan kita bangsa Indonesia ini, kalau kita ngomongin kebangsaan ya Bang ya. Iya betul. Itu lagu itu luar biasa gitu. Bahkan Abang sering diundang sama jenderal waktu itu ya. Ya alhamdulillah. Buat ngisi kegiatan beliau dan ternyata viral gitu ya. Ya, alhamdulillah. Abang itu viral. Jadi abang itu pokoknya kalau udah ngomongin kebangsaan pasti yang diundang Bang Puji gitu. Karena Bang Puji itu ya mohon maaf guys gitu. Walaupun orangnya gondrong tapi jiwanya itu punya jiwa nasionalisme yang luar biasa gitu. Nah ada makna apa Bang yang tersirat dari lagu Manisnya Negeriku ini Bang? Kita kan melihat gambaran bahwa situasi kondisi Indonesia ini dari berbagai suku Ya.
hingga keyakinan beragama. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Jangan nanti itu iklan itu. Oh itu iklan. Mudah-mudahan di endorse kita Bang. Jadi kita melihat situasi dan kondisi seperti itu ya. Dan mulai agak memudar, makanya kita mencoba mengajak semua masyarakat dengan melalui lagu, mengedukasi melalui lagu. Sepakat. Agar kita makin cinta dengan Indonesia. Bahwa kita ini tinggal menikmati loh. Gimana dengan para pejuang yang dulu mengorbankan harta nyawa itu ya. Dia. Masa kita tinggal menikmati aja kok ribut kayak gitu. Itu dia. Makanya kita mencoba mengedukasi melalui lagu. Kalau kita mengedukasi melalui demo belum tentu didengar. Tapi kita juga mengedukasi melalui demo juga, tapi demo lagu. Ya alhamdulillah banyak juga yang masih ternyata nilai-nilai nasionalisme orang Indonesia itu masih banyak. Masih kuat. Maksudnya berjiwa-jiwa patriot masih banyak. Jadi kita membuat lagu itu ya mengedukasi juga karena kita menyampaikan bahwa kita itu hidup bukan sendiri loh. Dan dulu kan ada di daerah itu ada namanya sifat gotong royong. Sepakat. Mungkin di dalam nilai kebangsaan pasti ada kan? Gotong royong kan pasti. Itu kita mencoba menyampaikan melalui lagu. Nah Bang, di lirik Abang kan ada yang judulnya gitu ya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Nah itu. Betul. Dari lagu itu Bang ada yang saya mau tanya nih Bang. Apa tuh Bang? Kan sekarang ini kan mohon maaf gitu ya, untuk generasi saat ini kan banyak sekali menggunakan aplikasi ya. Iya betul. Aplikasi. Kalau yang saya lihat kita nggak perlu sebutin lah ya. Oh iya betul. Cuma kan apa ya, digunakannya aplikasinya sih sebetulnya nggak salah. Aplikasinya sih sebetulnya benar gitu. Betul. Cuma penggunanya ini kurang tepat gitu. Penggunanya kurang tepat dan mungkin ya kita sih berharap kepada Kementerian Keminfo ya khususnya mereka yang punya wewenang untuk memblok yang konten-konten yang tidak perlu. Seperti ujaran kebencian, saling membuli itu kan bukan mendidik namanya. Itu dia Bang. Sebenarnya itu tugas Keminfo lah ya. Tapi kita berharap lah. Mudah-mudahan melalui podcast ini didengar lah ya. Didengar dan terrealisasi. Iya, karena kan sebetulnya tadi kata Abang, miris loh ngelihat generasi saat ini kita itu tinggal menikmati kemerdekaan. Ya enggak? Kita itu tinggal mengisi kemerdekaan, jangan sampai kemerdekaan yang sudah diperjuangkan gitu ya oleh para pendiri bangsa kita, para pejuang bangsa kita, justru malah kita mengisinya dengan hal-hal yang kurang bermanfaat lah. Ya betul Bang. Malah bisa mohon maaf gitu ya kalau saya bilang justru malah merusak moral. Udah banyak memang. Banyak moral. Itu sebenarnya ya kembali lagi ke kita dan ke para guru, tentunya ke kurikulum juga sih Bang. Kurikulum. Iya, harus dibenahi berarti juga. Ini nyambung ke Menteri Pendidikan. Iya, harus dibenahi juga kurikulum kayak dulu kan mungkin ada P4. Terus butir-butir Pancasila, GBHN kayak gitu kan perlu. Dan itu dari SD dulu, bayangkan kita SD itu harus hafal semua para pejuang. Sepakat. Sekarang mana ada yang betul. Iya. Kita juga harus kembali seperti itu karena edukasi dari kecil itu memang wajib. Apalagi generasi sekarang tuh sangat rentan ya. Daripada banyaknya yang nongkrong nggak jelas itu. Ya sebenarnya kembali lagi ya ke yang punya wewenang itu. Betul. Bang, tahu nggak Bang, saya kalau Abang ngomong kayak gitu tadi saya terkesima tahu Bang. Abang tuh cerdas gitu. Enggak cerdas. Abang tuh smart gitu ya. Yang penting jangan smartphone. Artinya mudah-mudahan gitu ya. Amin. Bang Puji saat ini kan kalau bisa dibilang memang diberikan karunia oleh Allah itu untuk menciptakan lagu-lagu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Abang selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, banyak rezekinya, sehingga bisa terus menitipkan pesan-pesan wawasan kebangsaan melalui lagu-lagu Abang gitu ya. Nah itu jadi sahabat, jadi di balik lagu Manisnya Negeriku itu seperti yang tadi Bang Puji sampaikan, sebetulnya muatan moralnya itu sangat tinggi supaya kita itu jangan pada pecah belah, karena kan kita memang bangsa yang terdiri dari beraneka ragam ya, sukunya, agamanya, rasnya, bahasanya. Bang Puji sampai apa loh kalau ditanyain peserta gitu, berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia dia hafal gitu, karena itu pertanyaannya selalu saya lontarkan ke peserta SNI ya. 17.508 pulau dia nyaut di belakang gitu. Ada nambah lagi sih. Ada nambah lagi. Kemarin saya lihat ada beritanya ada nambah lagi. Pulau mana? Pulau apa itu? Pokoknya baru ketahuan ya. Baru ketahuan. Udah dikasih nama? Belum dengar sih dikasih nama belum.
Yang saya tahu memang masih ada 9.000 pulau yang belum ada nama. Makanya itu sebenarnya kita kurang kayak gimana kan kayak Betul. Dan kita kurang, ya sekali lagi SDM-nya juga kita mungkin perlu diperbaiki ya. Sepakat. Jadi itu sahabat RKP, jadi manisnya negeriku itu mengajak gitu ya, mengajak kepada kita untuk menjaga NKRI. Iya betul. Walaupun kita berbeda-beda, kita saling hormat menghormati ya Bang ya. Betul. Karena negeri ini adalah Milik bersama. negeri indah, anugerah ilahi. lagu Abang yang kedua. Iya betul. Nah ini ada apa, pesan apa Bang? Indah negeri anugerah ilahi. Indah negeri anugerah ilahi itu Indonesia tuh salah satu negara dengan ya itu tadi berapa ribu kepulauan, terus keindahan alam, garis pantai tentunya juga panjang terpanjang di berapa dunia tuh nomor 4 apa nomor berapa? Iya. Itu kan salah satu yang tidak dimiliki negara lain. Betul. Lah kita kurang indah gimana? Iya. Pegunungan, hutan, pantai, betul. Apalagi ramah penduduknya udah pasti kan. Tapi sekali lagi kan sekarang banyak segelintir orang yang demi kantong pribadi ya mengorbankan kayak hutan ditebang tanpa mungkin ditanami lagi ya. Itu kan sebenarnya resapan ya, sekali lagi efeknya nanti bisa kan banjir kayak gitu. Kalau kita nggak jaga kan efeknya bahaya. Gundul banjir udah pasti, longsor. Ya. Nanti siapa yang disalahkan kalau begini? Iya. Akan menyalahkan sang pencipta kah atau gimana? Kan padahal kesalahan manusia sendiri kan. Sepakat. Jadi kita membuat lagu Indah Negeri Anugerah Ilahi itu kita menyampaikan pesan bahwa negara Indonesia tuh indah. Ya mari kita jaga dengan rasa cinta. Kalau nggak dengan rasa cinta nggak mungkin kita jaga, beneran. Sepakat. Jadi kita menyampaikan ya syukur-syukur generasi milenial sekarang mau mendengar. Karena banyak contohnya sebenarnya kayak berita bencana itu sebenarnya juga bisa buat mengedukasi mereka. Iya. Bahwa ini akibat hutan gundul. Jadi saya teringat sama lagunya Ebit. Oh yang itu ya kan? Berita kepada kawan. Jadi kan kalau kita mau tanya sebetulnya kita harus bercermin diri Ya sebenarnya. sekali kita lagi harus itu. bertanya Betul, gitu. betul. Jadi tadi sahabat kalau Bang Puji itu nanya, kon kita ini kaya gitu ya. Kaya semuanya kaya. Bang Puji nanya ke saya, kurang apa lagi? Ada satu yang kurang. Kurang apa tuh Pak? Kurang syukur. Kurang bersyukur ya? Kurang bersyukur, kurang rasa syukur, kurang menghargai apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi seolah-olah kita itu masih kiblatnya itu ke negara-negara yang maju aja. Harusnya kita nih jadi mercusuarnya dunia sebenarnya. Nah, itu dia. Harusnya kalau memang dikelola dengan baik. Ya. Jadi yang masih kurang itu kurang rasa syukur. Ya, betul. Mudah-mudahan melalui lagunya Abang yang berjudul Indah Negeri Anugerah Ilahi ini muncul generasi-generasi penerus bangsa yang baru sadar gitu, baru ngeh nih melalui lirik lagu Abang ini. Iya juga ya, karena memang kalau saya resapin lagunya Abang itu, apalagi mau menjelang tidur gitu ya, itu luar biasa sahabat. Ketika frekuensi kita gitu ya, alam bawah sadar kita itu lagi sedang berada di frekuensi tertentu, itu dengerin lagu Abang itu bikin bulu kuduk merinding. Apalagi dengerinnya malam Jumat di atas jam 12 malam, ada di kuburan. Itu sih merindingnya bukan karena lagu, karena soket. Tapi bener Bang, maksudnya itu lagu itu memang punya muatan spiritual gitu maksud saya. Ya alhamdulillah ya kalau kita sebenarnya bersyukur juga kita bisa menciptakan sebuah karya yang bisa memberikan edukasi buat generasi sekarang bahkan seterusnya mungkin ya. Karena kan mungkin generasi sekarang belum tua, nanti begitu tua juga sama seperti kita. Harus menyampaikan pesan-pesan yang mengedukasi contohnya ya. Kayak bangsa kita ini kurang apa sih? Ya kan? Karena ya sekali lagi moral-moralnya kan ada yang rusak. Ya saya pribadi juga bukan orang benar, tapi paling tidak kita bisa menyampaikan pesan moralnya itu. Betul. Kayak gitu, Bang. Jadi memang sahabat kan kalau kita mau di channel podcastnya Rumah Kebangsaan Pancasila juga kita ada pembahasan tentang seputar yang lagi hangat-hangatnya gitu ya. Tapi itu bukan program kita, maksudnya kita nggak perlu bahas itu. Tapi maksud saya gini loh sahabat. Melalui lagu gitu ya, melalui lagu yang diciptakan oleh Bang Pujiono ini banyak pesan. Begitu juga dengan para pendiri bangsa kita. Iya betul. Bagaimana dulu kita terciptanya lagu misalnya Indonesia Raya gitu yang diciptakan oleh W.R. Supratman pada tanggal 28 Oktober gitu ya, maksudnya diperdengarkan melalui gesekan biolanya itu kan sebetulnya
bicara doa gitu ya, bicara harapan, bicara cita-cita gitu ya. Kalau kita tahu makna di balik lagu-lagu kebangsaan kita, lagu-lagu nasional kita itu, pasti deh saya yakin sahabat-sahabat RKP dimanapun berada akan menghargai, akan bangkit juga jiwa nasionalisme yang tadi abang bilang gitu tadi ya. Karena mudah-mudahan karya-karya Bang Puji ini juga abadi. Amin. Doa saya seperti itu Bang. Karena abang ini kayak lagi syiar gitu. Syiar tentang bagaimana kita bersyukur, kemudian kita bersatu, saling toleransi, jangan karena perbedaan kita justru gontok-gontokan gitu ya. Perbedaan partai, politik, golongan, kelompok, apalagi gara-gara cuan gitu. Apalagi sekarang serba cuan ya. Nah, itu dia Bang. Nah, makanya ada lagu ketiga ini kayaknya agak nyentil nih Bang nih, lagunya gitu. Ternak Kalajengking apa lagu Kalajengking? Kalajengking sebenarnya. Kalajengking ya. Ini kayaknya kalau kita bayangkan sahabat RKP, Kalajengking ini kan punya itu ya, bisa gitu ya, punya antupnya itu ya. Antup ya, kalau orang pengasinan bilang itu punya antup gitu. Punya sengat maksudnya gitu ya. Sengat. Nah ini kayaknya lagu ini kalau feeling saya kayaknya nyentil-nyentil dikit nih. Ya nyentil juga sih ya, karena kita lihat gini, tanah kita kan subur. Ya. Tapi hidup tak makmur dalam arti bukan saya pribadi ya. Karena kita selalu bersyukur ya, cukup saja kan. Tak makmur dalam arti semua. Mungkin kalau di kota-kota besar orang lihatnya wah orang itu punya HP, punya kehidupan cukup. Dia nggak tahu kalau di daerah-daerah lain banyak kemiskinan. Betul. Ya kan? Banyak yang kelaparan. Bayangkan loh, di negara kita yang gemah Pulau Jenawi ada yang masih teriak kelaparan. Nah, itu dia. Ada yang busung lapar. Tempo hari. Iya. Ada yang busung lapar. Jadi yang salah siapa itu? Berarti kan sekali lagi keadilan belum tercapai. Keadilan yang di sila berapa itu? Keadilan sosial Sila bagi seluruh rakyat kelima, Indonesia itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan kan? Nyata ya. Jadi kita makanya membuat lagu itu, kita mengkritik bukan berarti kita benci. Iya. Kita mengkritikan sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Ini intinya mengevaluasi lah ya. Supaya jangan begitulah. Iya. Masa kalau rakyat kecil tuh kalau nggak bisa beli daging suruh makan keong sawah. Ya mungkin sesekali 2 kali enak. Nggak masalah ya, makan Nggak tutut masalah. ya Bang ya. Makan tutut. Ingat Umi nggak sih Bang? Tapi ya jangan gitulah. Iya, sepakat. Bahasanya itu kok kayaknya gimana gitu. Iya. Sedangkan mereka itu pendidikannya luar biasa. Betul. Ya. Jadi kita mencoba menyentil lewat lagu seperti itu. Iya. Kita bukan membenci. Bukan. Kita harus ya seperti tadi Abang bilang mengevaluasi. Kan kebijakan itu kadang-kadang bertentangan dengan yang ada. Iya. Seperti itu. Kritikan kita kritikan positif, kritikan yang membangun ya Bang ya. Dan kita juga nggak menyebutkan nama dalam lagu. Betul. Kita bukan menghujat, kita mengkritik. Nah, sahabat, jadi kalau mau tahu judul-judul lagu Bang Puji, jangan lupa di subscribe channelnya Bang Pujiono ya. Loteng musik. Loteng musik, terus apa lagi Bang channel Bang? Kayaknya banyak banget sih Bang. Enggak, Lu masalahnya udah jadi artis, jadi channel lu terlalu banyak. Enggak Bang, kita semua artis kok. Artis siapa? Artisnya Gusti Allah. Oh, sepakat gitu ya. Oke, terus Bang. Nah, ini lagu yang terbaru, yang anyar ya, yang juga viewernya juga udah lumayan nih. Iya, betul. Corona Segera Sirna. Iya, betul. Apa makna lagu Corona Segera Sirna ini? Ya, Corona Segera Sirna karena saya dengar berita itu awal dari Wuhan kita udah bikin liriknya itu. Iya. Berawal kan dari Wuhan, cuma saya ganti liriknya. Memang kan sudah banyak korban jiwa. Iya. Korban jiwanya kalau menurut saya sih bukan korban jiwa karena corona juga, mungkin mental mereka. Mentalnya udah down gitu. Karena mereka mungkin yang usianya sudah senja. Dengan adanya berita corona yang gencar di media itu. Itu sebenarnya bikin mental down. Kalau apalagi nggak boleh kemana-mana ya. Iya, satu gitu yang punya penyakit bawaan kan kasihan. Iya. Otomatis belum tiba waktunya dia mati, mungkin bisa mati. Makanya kita disisipin di lagu itu jangan dipolitisasi. Iya. Karena kita memperingatkan juga mengedukasi kan. Iya. Jangan dipolitisasi dalam arti hal ya kita yang wajar-wajar ya 3M-nya kita patuhi. Pakai masker, cuci tangan. Ya kayak Abang tadi di sini di stop kan di depan ya sama security ya. Ya alhamdulillah harus dicek dulu suhunya kebetulan Abang. Kita udah gitu. swab juga. Ya, apalagi Abang udah swab gitu udah ya. Pakai Genos lah. Made in Indonesia. Mantap. Oke, lanjut Bang. Ya, kita seperti itu ya. Memang corona memang ada kalau menurut saya. Cuman karena nggak sesuai berita. Bukti nyatanya kita hidup di jalanan itu bertahun-tahun, bahkan nih setelah dia ulang tahun pun kita alhamdulillah masih diberi kesehatan. Dan kita itu di jalanan itu banyak teman-teman kita alhamdulillah sehat-sehat semua. Jadi takut boleh tapi jangan berlebihan lah.
kalau mau takut berlebihan sama yang mempunyai kehidupan ini harusnya. Ya, tapi ya tetap ikuti protokol kesehatan, aturan pemerintah ya, pemerintah. kita ikutin ya. Cuman sekali lagi ya itu dia, sekali jangan berita-berita yang belum tentu nyata atau gimana, kalau bisa ya dievaluasi lagi. Ya. Itu kan sekali lagi mental seseorang nggak sama. Betul. Kayak gitu lah. Nah, tentu selesai ini banyak lagi nih lagu-lagu yang diciptakan. Boleh kasih bocoran dikit, Bang? Ya, rencananya kita mau bikin lagu tentang proxy war adu domba atau perang Proxy war adu domba. Kayaknya luar biasa nih. Saya bacanya aja, dengernya aja kayaknya udah bobotnya Sebenarnya hampir kita juga ribuan ton kayaknya nih. kayak perang proxy itu kan ada juga, kita dapat ide-ide seperti itu, ada juga masukan dari beberapa para Tentunya orang-orang ahli lah ya. orang-orang di bidangnya kan. Iya. Kita proxy war adu domba itu banyak kayak seperti Suriah atau dulu Lebanon atau ya. mana itu kan mereka cuma berapa golongan itu. Iya. Mereka bisa hancur. Bisa kayak hancur. gitu. Jadi kita kan juga rentan Bang seperti itu. Sangat, apalagi kita yang beraneka ragam. Nah, Artinya kalau bicara ngomongin tentang perpecah belahan itu sangat Sangat berpotensi dan itu kita harus mengedukasi juga dari sekarang. Kalau Iya. bukan sekarang kapan lagi? Iya. Kalau bukan kita juga siapa lagi? Iya. Ya syukur-syukur kita dibantu sama mereka-mereka yang mempunyai kewenangan itu. Jadi kita syair kita bisa luas siarnya kan. Iya. Jadi mudah gitu. Iya. Apalagi mereka punya pegang kendali seperti pemerintahan. Lagu itu kan nanti bisa diputarkan di beberapa stasiun kah atau di setiap bis kah atau gimana. Jadi kan mereka mendengarkan nih. Iya. Yang kita harapkan itu aja. Nggak berharap yang muluk-muluk. Itu kalau ada uangnya pun itu sebagian dari rezeki lah. Iya. Hanya itu aja Bang. Karena kalau saya kutip pidatonya Bung Karno itu, ya petani itu hidup dari cangkulnya gitu. Iya, betul. Ya artinya ketika Abang misalnya hari ini selain Abang syiar tadi melalui lagu-lagu, ya tentu kalau masalah yang tadi itu pasti udah otomatis lah ya. Iya, gitu betul. Ya. Jadi gitu. Jadi sahabat RKP luar biasa. Ini sebetulnya masih banyak yang harus kita obrolin Bang gitu ya. Jadi kalau bicara ngomongin tentang kegiatan-kegiatan Bang Puji, terus juga kegiatan RKP juga sebenarnya banyak, tapi saya sekali lagi juga mendukung kegiatan RKP karena mengedukasi wawasan kebangsaan khususnya ke generasi milenial ya. Siap. Saya jadi agak-agak ngomong susah tuh. Milenial. Nggak apa-apa Bang, ini kan podcastnya Bang Puji dan Iya, podcastnya tapi- kita, jadi Iya, gayanya gaya Abang Puji kalau aja. generasi zaman sekarang itu netizen sekarang itu mereka menganggapnya maha benar. Nah, kalau Abang tadi udah mahir nyebut netizen, kalau saya nggak bisa Bang. Lidah saya lidah orang Depok. Daerah pojok ya. Daerah pojok lagi. Jadi kapan nih kira-kira kita bisa apa ya? Kalau bicara kegiatan SNI kan Abang juga tentu udah kangen juga ketemu sama anak-anak sekolah gitu ya. Kan apalagi kita dengar kabar, mudah-mudahan sih saya sih berharap ya mudah-mudahan di bukan bulan berharap Juli lagi, ya. Seharusnya memang kita harus mengharuskan juga sih. Iya, bulan Juli ini kan rencananya katanya tatap muka. Oh, kan bisa gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. segera terlaksana. Karena sahabat-sahabat RKP, Bang Puji ini juga kan ngisi di program kita ya, sosialisasi nasionalisme Indonesia. Jadi Bang Puji menyampaikan wawasan kebangsaan melalui lagu-lagu gitu ya. Yang pasti dia udah kangen sama udara Cisarua Puncak gitu ya. Sejuk. Oke Bang, ada yang mau disampaikan Bang buat nanti kita sebentar lagi kita mau closing, mungkin buat Abang gitu ya. Pesan-pesan buat generasi milenial, terus apalagi gitu. Kalau terkait pesan saya kondisi. sih untuk generasi milenial, main game boleh, main apapun boleh. Nah itu dia tuh Bang tuh. Tapi tentu kita juga harus menghargai orang tua. Ya. Orang tua itu wajib ya. Dengerin nih buat generasi milenial nih ya. Kalian suka apapun tapi orang tua nomor satu. Iya. Kedua, kalau ya keyakinan Anda jangan lupa dijalankan. Islam ya Islam, Nasrani ya Nasrani, Buddha ya Buddha. Bicara kewajiban ya, Itu kewajiban dalam beribadah, gitu dalam ya. beribadah ya. Iya. Dan tentunya kalian juga sering main game, sering main gadget, jangan lupa juga searching apa itu tentang kemerdekaan, apa itu PKI ya. Ya, Hari lahir Pancasila, sepakat. hari kemerdekaan, pokoknya kalian juga harus kulik itu, jangan hanya game, gadget. Jadi kalian paham karena Sejarah kalian ini hanya sedang menikmati Iya. hasil dari jerih payah para pejuang bangsa. Iya.
Jadi harus tahu jati Tapi dirinya. kalian juga harus tahu sejarah Betul. itu seperti apa kayak gitu. Jadi Karena mereka generasi penerus bangsa ya Bang. ya satu begitu biar bisa menghargai seperti apa perjuangan mereka. Iya, betul, sepakat. Jadi mungkin itu yang nanti akan dibedah gitu ya melalui lagu Proxy War gitu ya. Iya. Siapa tahu di balik, mohon maaf gitu ya, di balik sebuah aplikasi, sebuah ini, sebuah itu ada misi-misi terselubung yang memang ingin menjauhkan generasi bangsa kita itu dari nilai-nilai sejarah. Sepertinya memang seperti itu. Nilai-nilai budayanya. Jadi kalau zaman dulu kan gitu Bang yang dipakai alatnya. Artinya untuk menghapuskan satu bangsa salah satunya adalah meracuni generasi, hilangkan sejarahnya, maka dia nggak akan kenal Nggak akan kenal jati dirinya bangsa. dan mereka nggak akan mencintai kalau nggak kenal. Betul. Kalau mereka sendiri nggak tahu siapa kita, mungkin nggak sih dia tahu mau kemana tujuannya? Ya, nyasar Bang. Nyasar ya, muter-muter ya. Akan mudah disetir. Udah di situ. Itu dia pesannya. Luar biasa sahabat. Jadi itu pesan dari Bang Pujiono. Luar biasa. Jadi sebetulnya pengen panjang lebar, tapi Bang Puji juga nanti ada program berikutnya. Kita kasih bocoran, nanti Bang Puji akan membawakan lagu-lagu ciptaan Bang Puji. Mudah-mudahan Bang Puji selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita doakan terus berkarya Bang untuk bangsa Indonesia, karena saya berdoa lagu-lagunya Bang Puji ini akan memberikan inspirasi buat generasi penerus bangsa. Walaupun misalnya mohon maaf ya Bang, ketika saya tiada, lagu Abang tetap ada loh. Amin, mudah-mudahan. Kebalik ya? Artinya kebalik gak sih saya ngomong? Ya enggak juga sih. Enggak juga. Ya kita memang umur kan kita nggak tahu Bang. Iya. Saya Bisa jadi saya duluan atau Abang saya duluan. nggak ada, yang penting lagu itu tetap ada. Itu dia maksud saya. Tapi kan saya ngomong kayak gitu nggak enak sama orangnya. Ya, baik sahabat RKP dimanapun berada, mudah-mudahan obrolan santai kita ya Bang ya Bermanfaat, bermanfaat, mengedukasi, karena memang channel Rumah Kebangsaan Pancasila ini selalu bermuatan edukasi. Tapi nggak juga semuanya edukasi, tapi ada entertainnya ya. Oh ya betul. Nanti kita akan bawakan program-program Bang Puji di channel Rumah Kebangsaan Pancasila. Jangan lupa ya, like, Jangan subscribe, lupa. komen di RKP nih ya, Iya. Rumah Kebangsaan Pancasila. Biar berkembang, tambah banyak viewernya, Amin. tentunya akan Amin, makin membuat kita semangat dalam membuat konten-konten yang mendidik. Siap. Kalau bukan kita, Siapa lagi? kalau bukan sekarang, Kapan lagi? yuk kita main musik. Kayaknya gua udah nggak sabar denger siulannya Bang Puji ya. Baik sahabat RKP dimanapun berada, terima kasih atas meluangkan waktunya nonton obrolan santai kita. Makasih Bang Puji, salam buat keluarga, jaga kesehatan selalu. Amin. Pokoknya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang barokah, Amin. berlimpah berkah, bisa pergi ke Mekah, sisanya bisa beli sawah, beli mobil mewah, beli rumah mewah juga ya Bang ya. Mau nggak sih Bang? Terakhir sih enggak. Cuma beli dua kali 1 meter. Asik. Ini obrolannya udah luar biasa nih ya. Luar biasa. Pokoknya terima kasih Bang Puji. Sama. Dan kita pergikan salam nasional dulu Bang. Salam nasional, merdeka.